Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahhabil mannan, al-mun'imu alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat yang Allah anugerahkan, sehingga di saat sekarang ini kita masih mau mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selaku khatib dalam kesempatan kali ini tidak pernah lupa untuk mengingatkan diri khatib pribadi dan kepada jamaah salat Jumat semuanya. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Adapun landasan khutbah kita dalam kesempatan kali ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan ada masanya nanti kita akan meninggalkan semua orang yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan semua yang kita miliki di dunia ini. Dan ketika saat itu tiba nantinya, di akhir hayat kita hanya ada dua pilihan. Yang pertama, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan yang kedua, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan berbuat baik, akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, man kana akhiru kalamihi minad dunya inda intihai ajalihi qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, betapa banyak orang yang di akhir hayatnya kita talkinkan, kita ajari dengan penuh kelembutan, kita bisikkan ke telinganya, kita tuntun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Kenapa?
meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairini menuliskan di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairini ala Sarhil Khatib juz 2 halaman 197. Lisu'il khatimati arba'atun at-tahawanu bis salati wa saril khamri wa uququl walidaini wa adal muslimina. Lisu'il khatimati arba'atun, penyebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu ada 4. Kenapa seseorang itu di akhir hayatnya bagaimanapun cara kita mentalkinkannya dengan penuh kelembutan ke telinganya, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Mungkin sewaktu hidupnya dia melaksanakan salah satu di antara 4 hal ini. Yang pertama, at-tahawanu bis sholati, menganggap enteng kewajiban sholat. Orang yang meninggalkan sholat di waktu yang telah diwajibkan, dan dia tidak merasa bersalah sedikit pun di dalam hatinya, dia menganggap enteng kewajiban sholat yang telah diwajibkan, maka bagaimanapun cara kita mentalkinkannya di akhir hayatnya, dia akan susah untuk mengucapkannya. Demikian penting peranan sholat di dalam kehidupan kita. Bahkan amal pertama yang akan diperiksa oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah sholat. Sebagaimana Rasulullah menegaskan di dalam sebuah hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal pertama yang akan diperiksa oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia termasuk orang yang beruntung dan berbahagia. Apabila sholatnya tidak baik, maka dia termasuk orang yang sangat merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah hal pertama yang membuat seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, menganggap enteng kewajiban sholat, meninggalkan sholat tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa sedikit pun di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kedua, wasarikul khamri, mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Untuk itu, kalau selama ini kita pernah mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan sejenisnya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhir hayat kita nanti kita belum bertaubat. Tapi kalau kita bertaubat, bagaimanapun dosa kita di masa yang lalu, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, "Lau akhadtum hatta tamalu khatayakum as-samaa, thumma tubtum lataballahu alaikum." Sekiranya kalian berbuat dosa kalian sampai menyelimuti ke seluruh langit, tapi ketika kalian bertaubat, maka Allah akan menerima taubat kalian. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, "At-taibu minadz-dzambi kamal la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti tidak punya dosa sama sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah hal kedua yang membuat seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Dan yang ketiga, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, "Anishkurli waliwalidayka," bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Kalaupun kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka Allah tidak akan menerima rasa syukur kita. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir yang menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah wa adal muslimina, menyakiti umat Islam. Kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Bagaimanapun tinggi pangkat, banyak harta, hebat kepintaran kita, ada masanya kita tetap akan butuh kepada orang lain. Untuk itu selalulah berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai menyakiti perasaan mereka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bahkan menegaskan dan memperingatkan kepada kita semuanya, "Itnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan pandangan rahmatnya. Qatilur rahim wa jarus su', orang yang suka memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat terhadap tetangga yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin cukup sekian khutbah singkat yang khotib sampaikan. Sekali lagi khotib ingatkan kepada kita semuanya, mafhum mukhalafah daripada yang dituliskan oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairi ini, bahwa ada 4 hal yang akan membuat kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kalau kita tidak ingin meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, maka laksanakanlah kebalikan dari 4 hal ini. Jagalah kewajiban sholat yang telah ditetapkan kepada kita. Jauhilah minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Berbaktilah kepada kedua orang tua dan berbuat baiklah kepada umat Islam yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua untuk istiqomah berbuat kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.